Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikendia Kusumasari dengan NPM 18133100067. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dan akan menganalisis rasio profitabilitas dari perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Nah, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Di mana dalam rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Nah, di sini rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari rasio profitabilitas ini adalah yang pertama, mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Untuk tujuan yang ketiga adalah menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang keempat, mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, di sini rasio profitabilitas juga memiliki manfaatnya loh. Nah, apa aja sih manfaat dari rasio profitabilitas? Yaitu yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya, rasio profitabilitas ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada profit margin atau profit margin on sales. Yang kedua ada return on investment atau ROI. Kemudian yang ketiga ada ROI dengan pendekatan DuPont. Yang keempat hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE. Dan yang kelima ada ROE dengan pendekatan DuPont. Dan yang keenam ada laba per saham biasa atau earning per share of common stock. Nah, yang pertama pada jenis rasio profitabilitas ini ada profit margin atau profit margin on sales. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur laba atas penjualan. Pada jenis rasio ini terdapat dua rumus, yaitu yang pertama menggunakan margin laba kotor, di mana rumusnya profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Margin laba kotor ini menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Selanjutnya, dengan menggunakan laba bersih, yaitu rumusnya net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EAIT dibagi sales. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Kemudian, jenis yang kedua yaitu ada hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. ROI ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, rumus untuk mencari rasio ini yaitu ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Kemudian, jenis yang ketiga dalam rasio profitabilitas ada ROI dengan pendekatan DuPont. Nah, rumus untuk mencari ROI dengan pendekatan DuPont ini adalah ROI sama dengan margin laba bersih dikalikan dengan perputaran total aktiva. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu ada hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau ROE. ROE ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan menggunakan sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, jenis yang kelima yaitu ROE dengan pendekatan DuPont. Untuk mencari ROE dengan pendekatan DuPont, yaitu menggunakan rumus ROE sama dengan margin laba bersih dikalikan dengan perputaran aktiva dikalikan dengan pengganda ekuitas. Dan jenis yang terakhir yaitu ada laba per saham biasa atau earning per share of common stock. Rasio ini juga sering disebut dengan rasio nilai buku, yang merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu laba per saham sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Selanjutnya, untuk analisis ROI pada PT Sumber Alvaria pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,01% yang didapat dari laba tahun berjalan sebesar 668.426 yang dibagi dengan jumlah aset sebesar 22.165.968. Untuk tahun 2019 yaitu sebesar 4,74% yang didapat dari laba tahun berjalan sebesar 1.138.888 yang dibagi dengan jumlah aset sebesar 23.992.313. Nah, perhitungan ROI tahun 2018 ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh sebesar 3,01%, pada tahun 2019 naik menjadi 1,73% yang menjadi 4,74%. Nah, hasil ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Untuk ROI pada PT Sumber Alvaria pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,1% yang didapat dari laba tahun berjalan sebesar 668.426 yang dibagi dengan jumlah aktiva sebesar 6.017.558 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 16,54% yang didapat dari laba tahun berjalan 2018 sebesar 1.138.888 yang dibagi dengan total ekuitas sebesar 6.884.307 yang artinya hasil pengembalian investasi ini bertambah sebesar 5,54%. Dan ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk memperoleh ROE dengan menurunkan ROI. Kemudian, untuk earning per share of common stock pada tahun 2018 ini sebesar Rp15,6.000 yang didapat dari laba saham saham biasa sebesar 650.138 dibagi dengan saham yang beredar yaitu
41.524. Nah, pada tahun 2019 sebesar 26,7 ribu. Didapat dari laba saham biasa yang sebesar 1.112.513 dibagi dengan saham yang beredar sebesar 41.524, sehingga dari perhitungan di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham ini menurun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.